Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nurfadilah dari kelas 3C. Di sini saya akan mereview bab 5 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Bab 5, alasan hapusnya kewenangan penuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut: 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. 2. Nebis in idem pasal 76 KUHP. 3. Matinya terdakwa pasal 77 KUHP. 4. Daluarsa pasal 78 KUHP. 5. Penyelesaian di luar bercara atau advancing within process pasal 82. 6. Adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan di luar dari buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Di sini juga ada macam-macam delik aduan. 1. Delik aduan mutlak. Suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, atau maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. 2. Delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Nebis idem diatur dalam pasal 73 KUHP. Istilah nebis idem atau nemo debat bis vexari yaitu berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Di sini juga ada dasar atau ratio dari asas ini adalah: 1. Untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. 2. Untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Di sini juga ada syarat-syarat nebis idem. Yang pertama ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. 3. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Matinya terdakwa pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat bertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Di sini juga ada daluarsa atau penjering pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga 1. Memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan, dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemindanaan. 2. Menyulitkan pembuktian karena memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Di sini juga ada batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP. 1. Untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. 2. Untuk kejahatan yang diancaman hukuman denda atau kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun. Daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. 3. Untuk kejahatan yang ancamannya hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun. Daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. 4. Sedangkan untuk kejahatan yang diancaman pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Ada juga alasan dasar atau pertimbangan waktu daluarsa, yaitu 1. Tersangka terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang-orang yang benar-benar menjalankan hukuman. 2. Ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. 3. Kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang, sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang atau rusak. 4. Memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Di sini juga ada penyelesaian di luar beracara. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu 1. Terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. 2. Maksimum denda harus dibayar. 3. Diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang.
Di sini juga ada abolisi dan amnesti. Abolisi yaitu meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Ada juga amnesti, wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi, baik sebelum atau sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti, yaitu abolisi hanya menggunakan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana. Semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, Presiden diberi kuasa undang-undang, artinya Presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Di sini juga ada alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. Dalam KUHP, 1. Matinya terpidana pasal 83, 2. Daluarsa pasal 84 sampai 85. Ada juga di luar KUHP, 1. Amnesti, 2. Grasi. Ada juga daluarsa, menjalankan pidana hapus apabila 1. 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran, 2. 5 tahun mengenai kejahatan yang telah dilakukan percetakan, 3. Ditambah sepertiga dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. 4. Pidana mati tidak ada daluarsanya.